Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas. Nah, dari materi sekarang sampai materi-materi selanjutnya itu adalah materi yang saling terhubung ya, satu dengan yang lain, dan kita akan menggunakan contoh soal yang sama ini ya. Nah, sekarang hari ini kita akan melakukan uji normalitas, kemudian dilanjutkan dengan uji multikolineritas, heterokedastisitas, autokorelasi, kemudian regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, ini kita menggunakan contoh soal yang sama ya perhitungannya, karena ketika kita mau melakukan analisis data tentunya dalam pengujian data parametrik hal-hal tersebut harus dilakukan ya semuanya. Nah, baik, kita langsung saja melakukan uji normalitas. Nah, di sini kita sudah memiliki data ya, 3 buah data, ada pembiayaan, margin, dan laba ya, dimana nanti pembiayaan ini sebagai variabel X1, margin itu X2, dan laba sebagai variabel Y ya. Nah, uji normalitas ini dilakukan sebagai salah satu syarat ya dilakukannya uji asumsi klasik ya. Nah, dilakukannya uji parametrik? Maaf, salah satu pengujian parametrik ya mensyaratkan bahwa data itu harus berdistribusi normal. Artinya ketika data tidak berdistribusi normal, maka pengujian parametrik tidak bisa untuk dilakukan ya, karena salah satu syaratnya itu data harus berdistribusi normal. Nah, baik, di sini kita sudah masukkan ya 3 buah data. Ini data berasal dari modul ya, bisa kalian lihat di modul ya, di halaman 38 dan 39. Ini ada data, tinggal di copy paste. Dan perhatikan ya, titik dan koma biasanya di dalam aplikasi SPSS itu berbalik ya, dimana kalau dalam kita itu titik itu menunjukkan koma dan koma menunjukkan titik ya. Nah, itu harus diperhatikan ketika kalian melakukan copy paste terhadap data ya ke aplikasi SPSS ini. Nah, baik, untuk melakukan uji normalitas ya, maka kita tinggal klik analyze ya setelah kita input semua datanya. Kemudian kita cari compare. Oke, kita cari analyze regression ya. Oke, mana kok tidak ada ini ternyata ada ya. Oke, kita klik analyze regression, kemudian kita klik linear ya. Nah, di sini kita muncul data linear regression ya, ada dependent, ada independent ya. Nah, untuk dependent ini adalah variabel terikat ya, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, maka kita masukkan laba ke sini ya. Nah, kemudian variabel margin dan pembiayaan adalah variabel independen, kita masukkan ke sini ya. Nah, karena margin itu akan mempengaruhi laba, pembiayaan pun akan mempengaruhi laba ya. Nah, selanjutnya sekarang kita klik ya. Nah, ini plot ya. Nah, ini normal probability plot ya. Kita klik normal probability plot, kemudian setelah normal probability plot kita masukkan lagi ke save ya. Kemudian kita klik unstandarized ya. Nah,
kita klik yang unstandardized dua-duanya ya, di predict value dan residual, kemudian klik continue. Nah, setelah ini ya kita klik OK ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, bisa melihat nah ini gambarnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat plot of standardized residual dependent variable, yaitu laba ya. Nah, di sini ini adalah salah satu teknik untuk mengetahui bahwa data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, data yang berdistribusi normal itu adalah data yang tersebar di sekitar garis lurus ini ya. Nah, kalau datanya tersebar di sekitar garis lurus ini, bisa kita pastikan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Nah, di sini kita lihat data yang ada di kurva ini menunjukkan bahwa seluruh datanya berdistribusi di dekat garis normal ya. Nah, bisa kita pastikan bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal. Nah, kalau yang tidak normal seperti apa? Nah, titik-titiknya ini tidak tersebar di garis lurus ini. Misalkan di sebelah atas, sebelah sini, sebelah tengah, sebelah bawah. Nah, kalau seperti itu data tidak berdistribusi normal ya. Nah, tetapi ya, ketika datanya ini, titik-titiknya ini ada di sekitar garis lurus, maka ini menunjukkan data yang kita miliki itu memiliki distribusi yang normal. Nah, ini saya kira sangat mudah ya untuk melihatnya ya, apakah data itu berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan gambar ya atau diagram ini ya. Nah, untuk uji normalitas saya kira hanya demikian ya. Tidak banyak yang harus kita lakukan, hanya satu saja, dan saya kira itu sangat mudah untuk kita praktikkan bersama-sama. Demikian pertemuan kita pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.